semuanya, perkenalkan, aku Ginandita Novi Andini, mahasiswa program studi komunikasi. Saat ini aku semester 2, teman-teman. Oh iya, ngomongin komunikasi rasanya udah nggak asing banget ya. Sekarang tuh apa-apa perlu banget dikomunikasiin. Kalau ada yang nggak disuka, harus ngomong. Kalau ada yang nggak sreg, harus ngomong. Ya, selain kunci dari setiap permasalahan, komunikasi juga kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang. Dalam video kali ini, sebenarnya aku akan bahas kenapa sih pendapat kita tuh nggak pernah didengar oleh orang, dan kenapa sih kita tuh masih takut untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Teman-teman pernah nggak sih udah effort banget untuk nimbrung di suatu pembicaraan, dan udah sangat berusaha untuk mengeluarkan pendapat, namun hasilnya nihil. Pendapat kita ya kayak angin gitu aja, cuma sekedar lewat. Pantengin video ini terus untuk tahu alasan dan tips-tips agar pendapat kamu didengar oleh orang lain. Tapi sebelum itu, aku mau bercerita sedikit mengenai pengalamanku. Jadi, aku sendiri sebagai mahasiswa komunikasi sebenarnya masih ragu dan takut untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. Aku masih takut untuk menolak, dan aku masih takut untuk mengatakan kata tidak. Aku juga masih sering gak enakan sama teman. Sebagian dari teman-teman pasti merasakan apa yang aku rasakan. Maka dari itu, aku buat video ini agar kita semua bisa belajar bersama-sama untuk memiliki kemampuan mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Yuk langsung aja kita bahas. Di dalam komunikasi tentu terdapat teknik dan strategi agar maksud dan pesan dapat tersampaikan secara sempurna. Terdapat 4 tipe pola komunikasi, diantaranya agresif, pasif, pasif-agresif, dan asertif. Misalnya kita buat suatu kasus dulu deh. Kita lagi membentuk suatu kelompok untuk menyiapkan sebuah proyek. Tipe agresif ini kepribadiannya cenderung ingin menang sendiri, senang menghakimi orang lain, dan suka memotong juga mendominasi ketika sedang berbicara. Kalau kalian tipe agresif, mungkin kalian akan bilang kayak gini. Project tahun kemarin jelek banget, pokoknya tahun ini projectnya harus lebih bagus daripada tahun kemarin. Tipe komunikasi ini digunakan ketika kita memiliki ruang dan memiliki pilihan untuk melakukan hal tersebut. Namun kekurangannya, teknik komunikasi agresif ini tidak mendapatkan input yang baik dari orang lain. Jadi orang lain tuh cenderung gak mau jujur sama kita. Yang kedua, pasif. Orang yang menggunakan teknik komunikasi pasif, kepribadiannya cenderung diam, tidak percaya diri, dan sulit mengekspresikan apa yang dirasakannya. Tipe ini ketika ditanya, apa ada masukan untuk proyek kita? Mereka akan jawab, oke-oke aja, atau udah kok, cukup. Padahal saat itu di dalam hatinya masih ngerasa nggak sreg, tapi kamu malas untuk mengungkapkan apa yang ada di baliknya. Entah karena udah capek, atau udah tahu kalau misalnya pendapatnya nggak bakal didengar. Atau juga mungkin takut menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, pola komunikasi pasif-agresif. Pada pola komunikasi pasif-agresif, mungkin kamu akan mengatakan, oh, proyek kemarin, jelaslah nggak maksimal, orang kelompok kita aja nggak kompak, dan kita nggak dapat dukungan dari luar juga kan? Nah, pada pola komunikasi ini, kamu cenderung menyalahkan keadaan. Ini biasanya ketika kamu ingin frontal, tapi masih setengah-setengah, masih nggak enak mengungkapkannya secara langsung. Dari 3 pola komunikasi tersebut yang udah aku jelaskan, bukanlah tipe pola komunikasi yang efektif untuk digunakan. Namun, aku masih punya satu pola komunikasi yang akan aku jelaskan saat ini, yaitu teknik komunikasi asertif. Mungkin di sini teman-teman banyak yang masih asing, jadi komunikasi asertif adalah teknik komunikasi yang memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang dirasakan
diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain. Dan kita juga bisa mengeluarkan pendapat yang kita miliki, namun dengan cara masih menghargai orang lain. Dalam komunikasi asertif, seseorang dituntut untuk jujur kepada dirinya dan jujur untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya tanpa ada maksud untuk merugikan orang lain. Iya, tapi kenapa di komunikasi asertif seseorang dituntut untuk jujur? Karena gini teman-teman, kalian pernah nggak sih ada di satu titik di mana kalian tuh malah iya-iya aja? Jadi ada perasaan di mana kalian gak bisa nolak permintaan orang lain. Jadi ketika orang lain minta tolong, kalian iyahin, dan sebagainya deh. Tapi di satu sisi, batin kalian tuh tersiksa. Kalian tuh mau bilang enggak, tapi nggak berani. Nah, ini maksudnya. Jadi, komunikasi asertif itu membuat kita menjadi individu yang lebih sehat secara mental. Agar pendapat kita didengar oleh orang lain, tentunya hal pertama yang harus kita tekankan adalah kita harus bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menghargai perasaan orang lain. Dan yang harus kita hindari adalah kita sering ngerasa bahwa semua orang itu punya pemahaman yang sama dengan kita. Padahal kita sama teman dekat aja sering banget beda pemahaman. Dan yang kedua, informasi yang kita sampaikan itu terlalu bertele-tele. Jadi menutupi inti informasinya. Kan kalau kayak gini jadinya banyak orang yang salah nangkep informasi. Berikut beberapa tips yang bisa teman-teman ikuti untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain. 1. Masukan atau ide yang ingin kamu sampaikan harus sejelas dan sesimpel mungkin. Jadi, sebelum teman-teman ngomong, teman-teman bisa persingkat dan sederhanakan dulu apa yang akan diucapkan. Jadi, informasi yang disampaikan itu jelas dan dapat intinya. Yang kedua, pastikan informasi yang disampaikan harus spesifik, jelas, dan berdasarkan data. Karena apa? Karena banyak orang yang malas mencerna informasi yang nggak jelas dan nggak bermutu. Jadi lebih baik ketika teman-teman bicara itu gunakan sumbernya. Misalnya teman-teman dapat dari buku, sebutkan bukunya. Atau baca dari jurnal, kasih tahu jurnalnya. Atau bisa juga kayak, menurut buku yang aku baca, bla 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 bla. Jadi informasi yang disampaikan itu harus terdengar meyakinkan. Yang ketiga, mengenali kebutuhan emosional lawan bicara untuk mencapai tujuan komunikasi. Nah, ini tuh kita harus merangkul lawan bicara kita untuk menyampaikan informasi secara emosional yang berdasarkan dari hati. Yang terakhir, menyampaikan masukan dan ide berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita miliki kepada lawan bicara. Dengan cara ini, kita menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman yang kita miliki, dan menyampaikannya pun harus jelas, dan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Oke, mungkin di sini teman-teman banyak yang masih bingung gimana caranya atau gimana contoh nyatanya menggunakan komunikasi asertif. Aku mau kasih contoh lagi deh. Rumus komunikasi asertif. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu inginkan. Contohnya kayak gini. Hai Vi, belakangan kayaknya aku agak susah untuk kontak kamu. Aku jadi bingung aja sih, ada banyak tugas kelompok kita yang belum terselesaikan karena kamu susah dihubungi. Kira-kira ke depannya bisa nggak ya tolong konfirmasi ke kita kalau ada apa-apa dan kasih tahu kita kapan kita bisa kontak kamu. Atau teman-teman bisa menggunakan cara I statement. Jadi ini tuh sesuatu yang bisa teman-teman pakai diawali dengan kata aku. Dilanjut dengan bagaimana perasaan teman-teman dan apa yang membuat perasaan teman-teman jadi seperti itu dan solusi apa yang ingin ditawarkan oleh teman-teman. Contohnya kayak gini. Aku merasa kamu terlalu sibuk main sama teman-teman kamu. Aku pengen deh punya waktu bareng kamu juga. Semoga kedepannya kita bisa quality time. Kayak gitu. Segitu dulu pembahasan dan tips-tips dari aku. Semoga kita semua bisa konsisten menerapkan teknik komunikasi asertif ini agar kita semua bisa saling menghargai dan terbuka sehingga komunikasi menjadi efektif untuk dijalankan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.